Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Leli Nofrida Tambunan SPD pada pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kita akan membahas mengenai bidang politik dan struktur pemerintahan, yaitu yang dipimpin oleh pemerintahan Belanda dan pemerintahan Inggris pada saat menjajah di Indonesia. Awal kita akan membahas mengenai bidang politik dan struktur pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Berikut adalah kebijakan-kebijakan pemerintahan Belanda. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur, yaitu 9 wilayah, dan 30 regensap, yaitu kabupaten. Yang kedua, prefektur dipegang oleh prefek, yaitu pejabat kepala pemerintahan, di mana prefek ini haruslah dari orang-orang Eropa. Yang ketiga, regensap atau kabupaten dikepalai oleh seorang regen, yaitu adalah bupati, di mana regen ini adalah jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh orang pribumi. Yang keempat, status bupati sampai camat itu dijadikan sebagai Binnenlandbestuur, yaitu pegawai negeri yang diberikan gaji. Padahal dahulu bangsawan-bangsawan Nusantara ini memiliki wilayah yang sangat luas, kemudian juga mereka bisa mendapatkan pajak dari rakyat. Namun pada masa pemerintahan Belanda, mereka hanya diberikan gaji, hanya sebagai seorang pegawai negeri. Yang kelima, setiap prefek ditugasi memperketat pengawasan administratif dan keuangan penguasa pribumi. Jadi prefek-prefek orang-orang Eropa di sini mengawasi para penguasa-penguasa pribumi, melihat dalam administratif dan keuangan mereka. Yang keenam, pemerintahan pusat berada di Batavia dipimpin oleh Guzen, Gubernur Jenderal. Batavia itu sekarang adalah Jakarta. Yang ketujuh, terdapat departemen-departemen yang mengatur pemerintahan. Kita lanjut, pada masa pemerintahan Belanda ini ternyata ada dualisme pemerintahan. Yang pertama itu adalah pemerintahan Eropa, Europsbestuur, dan yang kedua adalah pemerintahan pribumi, Inlandsbestuur. Kita jelaskan mengenai pemerintahan Eropa atau Europsbestuur, di mana di sini terdapat residen yang memimpin di wilayah karesidenan. Yang kedua, wilayah Jawa sampai Madura terbagi menjadi 20 karesidenan. Yang ketiga, pulau Indonesia lain juga dibagi dalam wilayah karesiden-karesidenan, namun jumlahnya lebih kecil. Yang keempat, terdapat asisten residen yang mengepalai afdeling. Dan yang terakhir adalah terdapat kontrolir yang memimpin di wilayah bagian afdeling. Jadi di sini semakin lama wilayahnya akan semakin kecil. Kemudian pada pemerintahan pribumi atau Inlandsbestuur, para pejabat yaitu priai pribumi, yaitu para bangsawan-bangsawan pribumi. Kemudian regen atau bupati memimpin kabupaten yang dipimpin atau dibantu oleh pati. Kemudian kabupaten terbagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh wedana. Distrik terbagi lagi menjadi onderdistrik yang dikepalai oleh asisten wedana, yaitu camat. Dan unit terbawah dan yang paling kecil yaitu desa. Inilah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, di mana pada masa pemerintahannya dia mengubah sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa tersebut menjadi sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan. Di mana di sini Herman Willem Daendels mempunyai tugas yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi sentralisasi kekuasaannya itu ada di Batavia. Kenapa ada di Batavia? Karena Batavia itu
memiliki posisi strategis, posisi paling tengah di Nusantara, di Indonesia, yang dapat mencakup seluruh pulau di Indonesia. Berikut adalah kebijakan pada masa pemerintahan Belanda yang disebut dengan nama Pax Neerlandica, di mana Pax Neerlandica ini adalah penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda tersebut akhirnya disatukan dengan kebijakan Pax Neerlandica. Wilayah-wilayah inilah sekarang yang menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut, yaitu bidang politik dan struktur pemerintahan di pemerintahan Inggris. Apa saja kebijakannya? Yaitu yang pertama adalah terbentuknya sistem pemerintahan dan birokrasi baru. Yang kedua, pembaruan dalam struktur pemerintahan dan peradilan. Yang ketiga, tiap keresidenan dikepalai oleh residen atau bupati yang dibantu oleh asisten residen. Keempat, regen diangkat menjadi pegawai pemerintah. Kelima, bupati dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Keenam, residen dan asisten residen mengawasi bupati. Yang ketujuh adalah penghapusan kerja rodi. Jadi sistem kerja rodi, sistem kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda dihapuskan, ya. Yang kedelapan, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan dan diberikan gaji pada pegawai yang ditambahkan karena di sini terjadi perbaikan dalam gaji pegawai dan terjadi pemberantasan korupsi. Ini adalah Thomas Stamford Raffles, di mana dia berkuasa di Nusantara pada masa pemerintahan Inggris yang mengubah sistem tradisional Jawa bersifat patrimonial, yaitu sistem tradisional yang berdasarkan turun-temurun berkuasa di daerah Jawa tersebut diubah menjadi sistem pemerintahan modern rasional, di mana pada masa pemerintahan sistem pemerintahan modern rasional ini, disinilah rakyat Nusantara mengenal uang, kemudian juga mengenal sistem land rent, yaitu sistem sewa tanah. Juga di sini diadakan sistem ekonomi liberal, yaitu bebas. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan pada pembelajaran hari ini dan kalian akan mengerjakan tugas online dengan menggunakan media Kahoot. Jadi sebaiknya kalian mengerjakan dengan teliti dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Selamat mengerjakan kuis.